menggerakkan hati negeri ini. Selamat pagi Bu Rena. Selamat pagi Bu Sri. Bagaimana kabar Bu Rena hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Sri? Iya Bu, saya juga kabarnya baik ya Bu. Jadi pada hari ini kita akan melakukan diskusi pra-observasi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, untuk diskusi pra-observasi hari ini, hal-hal apa yang ingin Ibu bicarakan Bu? Yang ingin saya bicarakan adalah tentang hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pelaksanaan observasi nanti Bu. Baik Bu, jadi yang Ibu maksud dengan persiapan untuk observasi nanti bagaimana ya Bu ya? Yang ingin saya persiapkan nanti adalah hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, misalnya tujuan pembelajaran, gitu Bu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti apa saja yang menjadi tujuan pembelajarannya Bu? Yang menjadi tujuan pembelajaran nanti yaitu peserta didik dapat memahami pengertian nama Allah yang berkaitan dengan Asmaul Husna, Al-Qadir dan Al-Basir. Kemudian yang kedua nanti tujuannya adalah peserta didik dapat memahami hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Khabir dan Al-Basir dalam kehidupan sehari-hari. Begitu Bu. Baik Bu, jadi ada dua tujuan pembelajaran ya Bu ya? Ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan apa yang akan Ibu kembangkan? Yang menjadi area pengembangan nanti yaitu di area pengetahuan dan keterampilan. Secara baik Bu. Jadi ada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dari area pengembangan pengetahuan dan keterampilan tersebut, secara spesifik bagaimana bentuknya Bu? Pada area pengetahuan nanti anak dapat memahami, menganalisis, dan menguraikan materi secara aktif. Kemudian pada area keterampilan nanti anak dapat mempresentasikan materi di depan kelas secara berkelompok. Itu. Baik Bu, dengan area pengembangan pengetahuan keterampilan dan pengetahuan tersebut, bagaimana penerapan pembelajaran pada pelaksanaan observasi nantinya Bu? Strategi pembelajaran yang akan saya terapkan adalah small group discussion. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok pada siswa, dan mode pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu berupa discovery learning dengan metode diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan penugasan. Baik Bu, jadi pada pelaksanaannya nanti menggunakan strategi pembelajaran small Group discussion, kemudian model pembelajaran discovery learning ya. dan juga dengan metode tanya jawab, diskusi Iya. gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian untuk media pembelajarannya bagaimana Bu? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan saya akan menyiapkan terlebih dahulu bahan ajarnya. Kemudian saya akan menyiapkan media pembelajaran berupa PPT, laptop dan juga LKPD. Jadi Bu, bentuk media pembelajarannya adalah LKPD, kemudian ada laptop dan juga ada PPT ya Bu ya. Iya. Nah, untuk pelaksanaannya kapan Ibu Rena akan melaksanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pembelajaran dengan observasi tersebut Bu? Insya Allah saya akan melaksanakan pembelajaran nanti di kelas 7. Kemudian harinya nanti hari Jumat tanggal 22 September 2023 pada jam pertama dan kedua yaitu pukul 7 sampai 8.20 waktu Indonesia Barat. Baik Bu, jadi pada hari Jumat minggu depan kita akan melakukan observasi ya Bu ya? Iya. Di kelas 7 jam pertama kedua yaitu jam 7 sampai jam 8.20. Jadi Bu, nanti pada saat pelaksanaan observasi nanti kita akan melakukan atau mencatat hal-hal yang terjadi pada saat pelaksanaan observasi ya Bu ya. Iya Bu. Kemudian Bu, pada setelah kita melaksanakan observasi di kelas itu akan dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi Bu. Nah, pada
pelaksanaan diskusi pasca observasi nanti kita akan didampingi oleh pengajar praktik Bu, yaitu Pak Anugrah. Ya Bu. Jadi Bu, dari percakapan atau diskusi pra observasi hari ini, hal-hal apa yang sudah Ibu Rena dapatkan Bu? Dari percakapan ini saya mendapatkan gambaran tentang strategi, model, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti. Jadi saya dapat mulai nanti mempersiapkan media yang akan saya gunakan pada saat observasi. Baik Bu, jadi sudah ada gambaran tentang media, strategi, dan juga model pembelajarannya ya Bu ya. Semoga nanti pada hari pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Amin, amin. Dan juga persiapan Ibu juga lancar ya Bu. Amin. Semoga tidak ada kendala sinyal dan listrik, itu saja. Iya Bu, semoga lancar semuanya dan kita bisa melanjutkan percakapan pasca observasi bersama pengajar praktik ya Bu ya. Iya. Jadi saya mengucapkan terima kasih Bu atas waktu yang sudah Ibu luangkan untuk diskusi pra observasi ini ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Sri, karena Iya. sudah memberikan pengalaman untuk saya. Iya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke, Ibu mau ngecek semangat paginya kita pada hari ini. Selamat pagi. Sekali lagi Ibu mau lihat semangatnya. Selamat pagi. Oke, mantap, bagus semangatnya pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kalian lihat kiri kanan, depan belakang, ya. Perhatikan kerapian, perhatikan kebersihan. Jika masih ada sampah, tolong diambil. Kalau misalnya baju kurang rapi, dasi kurang rapi, jilbab kurang rapi, dirapikan terlebih dahulu. Kemudian buku tulisnya, paketnya dipersiapkan di atas meja masing-masing. Sekarang Ibu minta ketua kelas Martin untuk baca doa ya. Sama-sama kita baca doa. Silakan Martin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama membaca doa. Doa mulai. Oke, sekarang Ibu mau nanya, hari ini ada yang tidak masuk hari ini ke kelas? Semua Bu. Alhamdulillah hadir semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut ya untuk memberikan penjelasan atau kita nanti mengerjakan tugas, kita coba untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Nah, tujuannya adalah untuk menanamkan rasa nasionalisme dalam diri, dalam jiwa kita sebagai bangsa Indonesia ya. Nah, Di sana
selanjutnya kita akan membaca surah pendek. Ya, ada surah Al-Lahab di depan. Ibu nanti minta kalian baca sama-sama. Kalau cacing itu pendek atau panjang? Pendek. Kalau ular? Panjang. Kalau cacing pendek, ular panjang, ya. Tapi ibu balik. Kalau cacing itu panjang, ular itu pendek. Tapi ibu minta sama kalian, ya, pakai gerakan juga. Cacing. Cacing. Masih ada cacing. Begini atau begini? Begini. Oke, berikutnya. Masih ada yang ingat materi kita pada minggu lalu apa? Ya, siapa yang bisa? Oh, bila. Al-Alim dan Al-Sami, Bu. Betul enggak? Betul. Al-Alim dan Al-Sami. Apa yang dipikirkan Sakinah? Oke. Nah, minggu lalu kita membahas tentang Al-Alim dan Al-Sami. Al-Alim itu apa? Masih ada yang ingat? Kalian harus simak dengan seksama materi kita pada hari ini. Kenapa? Karena apabila kalian mendengarkan dengan baik, kalian bisa meneladani sikapnya dan tujuan pembelajaran kita nanti dapat tercapai. Ibu tanya, ya, apa sih arti dari Al-Khabir? Ada yang tahu tidak? Ayo, Al-Khabir apa? Al-Khabir. Ya, Nadia. Maha waspada, Bu. Maha waspada. Iya, betul sekali. Ya, maha waspada. Ada yang lain enggak? Enggak, sama. Sama. Selanjutnya, ya, kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ibu akan tampilkan slide terlebih dahulu. Baik, sudah nampak? Sudah. Kelihatan sebelah kanan ibu? Kelihatan. Sebelah kiri kelihatan? Kelihatan. Silakan kalian lihat slide di depan. Ada dua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Pertama, kalian dapat memahami makna atau arti atau pengertian dari, ya, Asmaul Husna, Al-Khabir dan Al-Basir. Baik, ibu akan membagikan kelompok, ya. Nanti udah kita bagi kelompok, baru nanti ibu bagikan NKPG. Ini kan udah kalian duduk nih masing-masing, jadi ibu tentukan saja nomornya. Ini kelompok 1, ya, kelompok 1 ya. Kelompok 2 ini ya. Kemudian ini kelompok 3. Dan yang ini sebelah kanan ibu kelompok 4.
dapat semuanya? Nah, kalau sudah dapat, kalian coba terhadapkan dulu. Terhadapkan dengan kawannya dulu. Nanti kalian jangan lupa menuliskan nama kelompok ya di bagian warna hijau. Oke. Kemudian kalian lihat stimulus, ada tulisan stimulus di bawah. Nanti setelah kalian baca teks cerita yang telah disediakan, kalian nanti lihat benar-benar poin utama. Apa sih yang dibicarakan dalam teks cerita tersebut? Berikutnya, identifikasi masalah. Kalau kalian sudah membaca teks cerita dan menemukan poin penting yang dari cerita yang sudah kalian baca, maka kalian akan membuat atau menuliskan problem statement. Problem statement itu adalah identifikasi masalah apa yang akan kita pecahkan bersama-sama. Berikutnya adalah verifikasi. Nah, verifikasi ini adalah membuktikan atau memeriksa kembali apakah informasi yang sudah kalian dapatkan itu sudah lengkap atau tepat atau benar. Terakhir, oke, sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah, itu kan ada stimulus, ibu suruh baca teks cerita ya. Ada 2 cerita di lembar yang sudah dibagikan. Ya, cerita pertama, cerita kedua. Ibu mau tanya siapa yang mau bacakan cerita pertama? Angkat tangannya. Saya, Bu. Oh ya, Nadia, silakan Nadia. Yang lain simak ya. Pada suatu waktu di sebuah pesantren ada seorang kiai yang amat menyayangi seorang muridnya. Untuk cerita pertama tadi sudah dibacakan oleh Nadia. Ya, kita lanjut dulu untuk mendengarkan cerita kedua yang tadi yang akan dibacakan oleh Martin. Oke, silakan Martin dengan suara yang nyaring ya. Pada suatu hari, Umar bin Khattab melakukan perjalanan seorang diri ke luar kota. Ia ingin melihat langsung kondisi rakyat yang dipimpinnya. Sudah dibacakan oleh Nadia sama Martin cerita pertama dan cerita kedua. Nah, sekarang ibu mau tanya sama kalian. Ya, dari kedua cerita itu kita untuk cerita pertama dulu ya. Cerita pertama, apa yang menjadi poin penting atau utama dari cerita itu? Ada yang bisa? Ada yang tahu? Poin pentingnya apa sih dari cerita yang sudah dibacakan Nadia tadi? Saya, Bu. Nah, Ega, silakan Ega. Dimanapun kita berada, tentu tidak pernah terlepas dari pengetahuan Allah. Oke, ya, boleh. Ya, dimanapun kita berada, tentu tidak pernah terlepas dari pengetahuan Allah. Itu adalah poin penting dari cerita pertama. Nah, sekarang ibu tanya berkaitan dengan Asmaul Husna yang kita bahas pada pagi ini. Nah, kira-kira itu termasuk Asmaul Husna apa? Al-Qadir. Tuh, ya. Nah, cerita kedua, poin pentingnya adalah tadi yang sudah disampaikan Mutia, di mana Allah Tuhan Dia selalu melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya. Di dalam cerita ini ada seorang pengembala kambing yang sangat jujur. Ya, Sayyidina Umar bin Khattab ingin membeli kambing tersebut. Namun karena saking jujurnya dan dia takut ya terhadap Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau, meskipun seandainya kalaupun misalnya dia menjual kambing tersebut, tuannya tahu atau tidak kalau kambing itu dijual? Tidak, belum tahu, belum tentu kan? Nah, bisa jadi nanti dia beralasan kambingnya dimakan serigala
atau dimakan sama harimau atau hewan buas lainnya. Tetapi karena dia punya sikap Asmaul Husna dalam dirinya, yaitu Al-Basir, Allah Maha melihat segalanya, dia akhirnya tidak mau, dia takut untuk berbuat sesuatu yang tidak benar. Berikutnya, kita identifikasi masalah. Dari kedua cerita, masalahnya adalah kita belum mengerti atau kita belum tahu tentang apa makna atau pengertian dari Al-Khabir dan Al-Basir. Identifikasi masalah kedua sesuaikan dengan tujuan kita. Kita kalau sudah tahu apa itu pengertian Al-Khabir dan Al-Basir, berarti kita harus tahu bagaimana hikmah dari kita mempunyai sikap Al-Khabir dan Al-Basir. Jadi yang kalian nanti identifikasi adalah apa hikmah dari apa hikmah meneladani Asmaul Husna, Al-Khabir dan Al-Basir. Silahkan kalian kerjakan dalam kelompok dan silahkan keluarkan HP-nya seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu untuk bawa HP. Nah, silahkan kalian kerjakan sekarang. Dengarkan yang kalian kerjakan nanti dua Asmaul Husna Al-Khabir dengan Al-Basir, berarti kalian cari dua, jangan cuma cari satu. Hikmahnya juga cari dua, apa hikmah dari Al-Khabir, kemudian kalian cari hikmah dari Al-Basir.
presentasi apa yang sudah kalian tulis di dalam LKPD. Oke, berikutnya Ibu minta untuk kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Rahasia di dasar hati. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahwa yang lembut dan kecil sekalipun, langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengarani Al-Kabir, membuat kita semakin patuh dan taat kepada Allah karena Allah mengetahui siapa hambanya yang beriman lagi bertakwa kepadanya, menguatkan keimanan sehingga muncullah perasaan muraqabah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya? Ada, jelas semuanya ya? Oke, kalau sudah jelas silakan kalian berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, silakan duduk untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggota kelompok kami terdiri dari saya Martin. Saya Mutia, saya Tasmiati. Hasil diskusi kami akan disampaikan oleh Nasuha, Tasmiati, dan Mutia. Makna Al-Kabir. Al-Kabir artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai ke detail-detailnya, Maha teliti. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala secara detail. Makna Al-Kabir. Al-Basir artinya Maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang Maha melihat segala sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apapun, baik yang lahir atau batin, besar atau kecil, dan nyata atau gaib. Penglihatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan penglihatan manusia yang terbatas. Hikmah Al-Kabir. Al-Kabir bisa dimaknai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala kebenaran serta memiliki pengetahuan yang luas terhadap makna dan kualitas segala hal. Hikmah Al-Basir. Al-Basir, kita harus menyadari bahwa seluruh aktivitas kita dilihat dan diawasi oleh Allah. Baginya, tiada tempat yang tersembunyi. Dengan kesadaran itu, kita akan selalu memilih aktivitas yang baik. Oke, dari tadi yang hasil presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 4, kira-kira menurut kalian kelompok yang terbaik, yang lengkap, yang sempurna isinya, kemudian yang pede, ya, kira-kira siapa? Nah, itu mau tanya dulu untuk kelompok 1, milih kelompok mana? Kelompok dirinya sendiri ke apa? Kelompok mana? Kelompok 1 mana yang terbaik? Kira-kira lengkap isinya, kemudian sempurna cara bacanya, kemudian apa lagi? Rapi penyajiannya. Kelompok mana? Kelompok 1? Kelompok 4. Kelompok 1 milih kelompok 4. Oke, berikutnya kelompok 2. Kelompok 2 milih kelompok mana? Kelompok 1. Kelompok 2 milih kelompok 1. Kelompok 1 milih kelompok 4. Kelompok
milih kelompok mana kelompok 3? Bingung ya? Kelompok mana? Kelompok 2. Kelompok 3 milih kelompok 2. Oke, berikutnya terakhir kelompok 4 milih kelompok mana? Mau milih dirinya sendiri nggak apa-apa. Kelompok 3. Semuanya adil ya. Kelompok 1 milih kelompok 4, kemudian 2 milih kelompok 1, kemudian 3 milih kelompok 2, kelompok 4 milih kelompok 3. Semuanya ada, semuanya bagus. Ya, tidak ada yang tidak bagus karena kita di sini belajar. Jadi ibu minta mana yang kurang tolong nanti kalian catat. Ya, catat kembali di LKPD yang sudah ibu bagikan tadi. Perhatikan di depan. Ibu mau menjelaskan sedikit, semuanya perhatikan ke depan. Terlihat tidak slide yang ibu tampilkan? Terlihat. Oke, ibu mau menjelaskan sedikit. Ini mungkin sama dengan kalian yang sudah kalian tulis. Al-Qadir seperti yang kalian sudah cari, kalian sudah dapatkan. Al-Qadir itu artinya adalah Allah Maha Teliti. Allah itu adalah ya mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Contoh, ketika Allah menciptakan manusia, apa yang Allah Allah ciptakan? Tentu otomatis dia harus punya mata, punya hidung, punya telinga, punya mulut, rambut, semuanya detail Allah ciptakan. Semuanya sudah Allah perhitungkan. Kemudian tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini ya melainkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah sendiri yang menciptakan semuanya. Peristiwa apapun yang terjadi, baik gempa bumi, gunung meletus, itu Allah sudah rencanakan. Coba kalian bandingkan dengan kawan-kawan kalian ataupun orang-orang yang tidak lengkap tetapi dia banyak bersyukur. Arti kan maksudnya tidak lengkap? Matanya buta, ya, telinganya tuli, gak bisa makan lewat mulut, makannya lewat hidung. Nah, harus kita syukuri semuanya. Semuanya yang Allah titipkan ini adalah amanah untuk kita semuanya. Makanya kita belajar Asmaul Husna agar apa? Kita selalu banyak-banyak bersyukur. Kemudian yang kedua, kita harus selalu mentaati apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Coba ada yang bisa memberikan kesimpulan kita pada hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Tila. Jadi kesimpulan pelajaran pada hari ini tentang Al-Khabir adalah Al-Khabir memiliki arti maha mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya atau maha teliti. Tidak ada satu peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul sekali. Ya, kesimpulan kita pada hari ini adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai sedetail-detailnya. Tidak ada peristiwa di alam ini tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi sudah kalian simpulkan masing-masing ya mengenai Al-Khabir dan Al-Basir. Sekarang ibu mau tanya sama kalian. Kira-kira pembelajaran hari ini kalian senang atau tidak? Senang. Paham atau tidak? Paham. Menarik atau tidak materinya? Menarik. Terpaksa atau enggak? Tidak. Ya, oke. Terima kasih untuk semuanya. Coba kalian perhatikan soal di depan ini, soal post test. Ya, nanti siapa yang bisa acungkan
angkat tangannya. Ibu bacakan dulu soalnya. Soal pertama, Allah Maha mengetahui segala sesuatu sampai ke detail-detailnya atau Maha teliti. Tidak ada peristiwa yang terjadi di alam ini melainkan diketahui Allah Subhanahu wa taala secara detail. Mulai dari kematian, kualitas ketakwaan, hingga rahasia di dasar hati. Zat yang Maha mengetahui hal-hal yang detail pada segala sesuatu. Zat yang ilmunya sampai pada tingkatan meliputi perkara-perkara batin dan tersembunyi, sebagaimana ilmunya juga meliputi perkara-perkara yang tampak. Nah, itu merupakan makna dari akal. Saya Bu. Ya, silakan Nadia. D. Al-Khabir Bu. Jawabannya tadi apa Nadia? D. Al-Khabir Bu. Jawabannya D. Benar nggak semuanya? Nomor 1 jawabannya Al-Khabir. Karena Nadia sudah jawab benar, maka ibu kasih 2 permen. Karena pembelajaran hari ini sudah tuntas semuanya, sudah bisa menjawab semua soal tes yang kita lakukan pada hari ini, maka minggu depan kita akan melanjutkan tentang materi sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, ya, jadi nanti kalian baca buku paketnya lagi di rumah, baca-baca dulu, nanti baru kita akan bahas sama-sama di sekolah. Baiklah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi Bu Rena. Selamat pagi Bu Sri. Baik Bu Rena. Jadi pada hari ini kita akan melanjutkan kegiatan kita. Jika pada sebelumnya kita sudah melakukan diskusi pra-observasi dan juga kita sudah melakukan observasi pada kegiatan pembelajaran di kelas. Kegiatan hari ini adalah kegiatan pasca observasi, diskusi pasca observasi. Jadi saya ingin bertanya, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Rena setelah melakukan kegiatan observasi pada pembelajaran di kelas Bu Rena? Awal-awalnya sih tegang Bu. Tegang karena belum terbiasa kali di observasi ya. Tetapi untuk selanjutnya berjalan dengan baik. Jadi awalnya tegang ya Bu, baik pada saat persiapan maupun pada saat proses observasi di kelas. Kemudian saya ingin bertanya, bagaimana pelaksanaan observasi di kelas? Karena pada percakapan observasi kemarin sebelumnya kita kan sudah membicarakan tentang area pengembangan. Apakah area pengembangan yang kita bahas itu sudah tercapai atau belum ya Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, untuk area pengembangan baik itu dari pengetahuan dan keterampilan sudah tercapai. Sudah langkah-langkah dan pembelajaran juga sudah, alhamdulillah semuanya sudah saya jalani dengan alhamdulillah baik. Jadi pada saat pelaksanaan
kegiatan observasi itu mungkin ada yang menjadi kekurangan dalam kegiatan observasi tersebut dalam pelaksanaan proses pembelajaran. ya pelaksanaan pembelajaran. Kalau kekurangan ada Bu ya, karena tujuan dari yang saya buat modul ajar ini kan supaya siswa lebih aktif kan, tetapi ternyata ada beberapa sebagian kecil dari siswa itu ada yang belum aktif. Itu kekurangan dari yang saya lakukan saat proses pembelajaran kelas. Iya Bu, jadi jika sebelumnya cukup banyak gitu Bu ya. Awal-awalnya itu kan banyak yang udah aktif kan. Setelah saya melaksanakan pembelajaran yang saya lakukan ini berdasarkan model atau metode yang saya gunakan, itu saya harapan saya kan supaya anak itu semuanya aktif, tapi ternyata memang kekurangannya sebagian kecil saja. Jadi yang sebelumnya banyak masih ada walaupun masih sebagian kecil. Jadi Tapi lumayan berkurang gitu ya. lumayan. Jadi mungkin untuk yang sebagian kecil ini ke depannya apakah Ibu mempunyai rencana kira-kira bagaimana nih untuk yang sebagian kecil masih kurang aktif? Insya Allah kalau untuk kedepannya akan kita tindak lanjuti lagi gimana caranya itu. Insya Allah akan saya tingkatkan lagi supaya anak semuanya harus aktif gitu. Bukan hanya beberapa orang yang pintar saja, tetapi yang kurang-kurang juga harus aktif. Jadi kira-kira menurut Bu Rena kenapa anak itu masih ada anak yang kurang aktif, disebabkan oleh apa gitu Bu ya, mereka kok kurang aktif gitu? Mungkin kalau menurut saya lah ya, mungkin karena belum benar-benar memahami materi itu. Masih bingung. Meskipun udah dijelaskan berkali-kali, terkadang ya siswa kan ada yang lama ya, karena gaya belajar mereka juga kan. Gaya belajar kan ada gaya tipe visual, auditory, kemudian statik ya, karena itulah gaya belajarnya bermacam-macam sehingga ya, daya tangkap mereka kurang gitu. Jadi karena gaya belajar anak tersebut berbeda satu sama lainnya, sehingga daya tangkapnya juga berbeda. Ada satu anak yang langsung bisa mengerti dengan apa yang dikatakan guru, ada satu anak yang lambat sekali, perlu dijelaskan berulang-ulang. Itu susah. jadi ada yang satu kali dijelaskan langsung Paham, ada berkali-kali, bahkan lebih dari 3 kali. sampai 3 kali ternyata belum paham Sekali dites, ternyata hasilnya karena faktor gaya belajar tadi ya Bu ya. Jadi untuk mengatasi ini bagaimana nih kira-kira? mungkin nanti ada solusinya yang mungkin dari media barangkali yang bukan hanya 1-2 orang. Kan kita kan gaya belajar kan anak banyak ya, mungkin bukan cuma satu media saja, hanya cuma dalam papan tulis, bisa jadi nanti buat PPT atau menampilkan video. Mungkin salah satu solusi. Iya Bu ya. Jadi waktu kegiatan pembelajaran di kelas observasi itu ya Ibu menggunakan media PPT ya. Mungkin untuk jadi maksud Ibu untuk pemenuhan gaya belajar ke depannya bukan hanya PPT tapi menampilkan video atau mengajak anak untuk bergerak, kan ini estetik kan. bergerak gimana nih maksudnya Bu? Bergerak